Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rohmatul Anwar, SPT MSI. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Di sini saya akan menyampaikan teknik mengajar yang saya aplikasikan pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak dengan kode mata kuliah 54232311 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak merupakan mata kuliah keprodian yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak membahas mengenai pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen kesehatan ternak, mulai dari tindakan pencegahan, deteksi, diagnosa, kontrol, dan pengendalian penyakit pada hewan ternak, serta membahas mengenai berbagai penyakit infeksius dan non-infeksius pada hewan ternak. Teknik pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak yang mengacu pada Delivery Interaction Assessment atau biasa disebut dengan DII. Pertama, delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga bisa diterima mahasiswa dengan baik. Materi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah dan terdiri dari sikap 9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang peternakan secara mandiri. Kemudian pengetahuan 1, menguasai konsep-konsep dan prinsip manajerial ilmu kesehatan ternak. Pengetahuan 3, menguasai konsep-konsep dan prinsip pengembangan ilmu peternakan. Kemudian keterampilan umum 1, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, dan karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk skripsi dan atau tugas akhir. Dari CPL Prodi diturunkan menjadi 5 CPMK. Yang pertama yaitu 1, mampu menguasai pengetahuan secara komprehensif tentang kesehatan ternak. Yang kedua yaitu mampu memahami tindakan pencegahan, deteksi, kontrol, dan pengendalian ternak sakit. Yang ketiga yaitu mampu membuat suatu perencanaan program manajemen kesehatan ternak. Yang keempat yaitu mampu memahami dan menganalisis berbagai macam penyakit infeksius dan non-infeksius pada ternak. Dan yang kelima yaitu mahasiswa mampu mengetahui cara mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan ternak sakit. Dari CPMK diturunkan menjadi 7 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi cara pencegahan ternak sakit. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi apabila ternak sakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rancangan manajemen kesehatan ternak. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, prinsip, dan aplikasi pengetahuan tentang kesehatan ternak yang meliputi sanitasi, higiene, pemberian antibiotik, dan vaksinasi. Yang kelima, mahasiswa mampu meneliti masalah iptek di bidang kesehatan ternak ruminansia. Yang keenam, mahasiswa mampu meneliti masalah iptek di bidang kesehatan ternak unggas. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan cara pengendalian pada ternak yang sakit. Adapun materi yang disajikan pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak terdiri dari pendahuluan, membahas kontrak kuliah, dan pengenalan mata kuliah. Kemudian pemeriksaan kesehatan hewan ternak, konsep manajemen kesehatan ternak, ternak sehat dan ternak sakit, metode pemeriksaan kesehatan ternak, teknik diagnosa penyakit, obat-obatan pada ternak, kemudian pemeriksaan kesehatan sapi,
penyakit infeksius pada sapi dan kerbau, pemeriksaan kesehatan ayam dan nekropsi ayam, kemudian penyakit non-infeksius pada sapi dan kerbau, penyakit infeksius dan non-infeksius pada kambing dan domba, penyakit infeksius dan non-infeksius pada unggas, dan penyakit infeksius dan non-infeksius pada ternak lainnya. Kemudian sumber pustaka atau referensi yang digunakan terdiri dari sumber pustaka utama, yaitu Handoko tahun 2008 tentang kesehatan ternak. Yang kedua yaitu Budi Nuryanto dan kawan-kawan tahun 2014 tentang kesehatan dan kesejahteraan ternak. Yang ketiga Subroto tahun 2003 tentang ilmu penyakit ternak. Yang keempat Pujiat Moko tahun 2014 tentang manual penyakit unggas. Dan yang kelima yaitu Radotis tahun 1989. Kemudian pustaka pendukung yaitu berbagai jurnal yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, veteriner, kesehatan lingkungan, kedokteran hewan, produksi hewan, ternak, dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu interaction, adalah interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa, sehingga terwujud capaian pembelajaran interaksi. Yang saya gunakan adalah Studi Learning Center, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, mandiri, dan kreatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Salah satu media pembelajaran yang digunakan adalah sistem smartunulampung.ac.id, merupakan media yang dikeluarkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Lampung untuk mendukung kelancaran pembelajaran. Di antaranya pembagian RPS, mengunduh materi, dan mengumpulkan tugas-tugas. Di dalamnya juga terdapat form untuk mengisi kehadiran perkuliahan. Yang ketiga yaitu aspek asesmen, adalah aspek penilaian dan pengukuran kemampuan mahasiswa secara objektif kepada mahasiswa dalam menerima pembelajaran, yakni dengan memberikan tugas, kehadiran, praktikum, PTS, dan PAS. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui penilaian perkuliahan secara transparan. Adapun pembagiannya adalah penilaian tengah semester dengan bobot 20%, penilaian akhir semester 20%, dengan total formatif yaitu 40%. Kemudian rincian sebagai berikut, yaitu ada tugas 20%, praktikum 30%, dan kehadiran 10%. Demikian teknik pengajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah ilmu kesehatan ternak. Berikutnya, untuk melengkapi deskripsi ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya Wali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'd. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Berarti Komti berangkat semua ya untuk kuliah hari ini? Iya Pak, mahasiswa hadir semua pada perkuliahan hari ini. Oke, bagus. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas sebagai mahasiswa ya di kampus yang kita cintai ini, di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Baik, senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa bertatap muka kembali untuk mata kuliah ilmu kesehatan ternak. Baik rekan-rekan, sebelum saya menyampaikan materi perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin memulai perkuliahan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita
mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup. Saya ingin sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali flashback materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa yang telah saya sampaikan? Ingat Pak, tentang pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Oke, tentang pemeriksaan kesehatan ternak ya. Tujuan dari pemeriksaan kesehatan ternak, ada yang masih ingat tujuannya apa aja? Oke, ya, Ita. Untuk memantau kondisi kesehatan ternak dan mengetahui ada tidaknya abnormalitas pada ternak tersebut. Jika kita sudah mengetahuinya, kita bisa misalnya terjadi pada hewan itu adanya kelainan atau sakit, kita bisa langsung menangani. Oke, baik, gitu ya. Tujuan dari kesehatan ternak. Kemudian waktu pemeriksaan kesehatan ternak itu, waktu yang baik itu kapan sih? Malam hari ya. Malam hari. Kemudian hal-hal yang penting dalam pemeriksaan kesehatan ternak, ada yang masih ingat minggu lalu, materi minggu lalu? Yang pertama itu nafsu makan, yang kedua itu pernapasan, yang ketiga mengamati gerak ternak, yang keempat itu mengamati keadaan ternak seperti kejernihan mata, hidung, telinga, bulu, serta feses dan ininya, Pak. Oke, jadi hal-hal yang memang terkait dalam pemeriksaan kesehatan tuh ya, poin itu ya pernapasan, kemudian kejernihan mata dan sebagainya pada malam hari itu memang waktu yang baik untuk pemeriksaan kesehatan ternak, baik itu unggas ataupun ruminansia. Kemudian pada kesempatan hari ini materi kita yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang manajemen kesehatan ternak. Sebelum tujuan dari pembelajaran manajemen kesehatan ternak ini ada 4, yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan konsep manajemen kesehatan pada hewan ternak. Kemudian yang kedua yaitu memahami mahasiswa mampu mengetahui dasar hukum sistem manajemen kesehatan ternak. Yang ketiga yaitu mahasiswa mengetahui indikator biosecurity pada ternak. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu membuat langkah-langkah penerapan biosecurity pada layout kandangan. Itu ya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Manajemen kesehatan ternak dapat diartikan sebagai proses perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki, agar produktivitas ternak dapat dioptimalkan dan produk hasil ternak memiliki kualitas sesuai dengan standar yang diinginkan. Biosecurity merupakan serangkaian proses atau prosedur ya, bisa dibaca, terlihat ya, mencakup kebijakan dan praktek yang dirancang untuk mencegah masuknya dan menyebarnya agen penyakit. Biosecurity terbagi menjadi 2, yaitu biosecurity containment dan bioexclusive. Biocontainment itu pencegahan terhadap datangnya patogen terinfeksi. Jadi bibit penyakit yang dari luar itu masuk ke dalam perkandangan. Jadi bagaimana biosecurity itu mencegah masuknya bibit-bibit penyakit, bakteri, patogen, virus dan sebagainya masuk ke area lingkungan perkandangan. Dan yang kedua yaitu bioexclusion, yaitu menjaga supaya virus yang ada di dalam itu tidak menyebar ke kandang-kandang lainnya. Jadi jikalau memang virus itu sudah ada di dalam perkandangan, kemudian memang diketahui itu bagaimana bibit penyakit yang ada di dalam itu tidak menyebar, terjangkit ke hewan ternak lainnya ya. Pada dasarnya sistem penerapan biosecurity terbagi menjadi 3 zona, yaitu ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Di mana zona merah ini merupakan area terluar dari peternakan. Lokasinya biasanya di perkandangan, ya, perkandangan, luar perkandangan seperti area parkir, perkantoran, dan lain sebagainya. Kemudian ada zona kuning, itu bisa dikatakan area peralihan
antara zona merah dan zona hijau. Area kuning itu seperti tempat penyimpanan telur kalau di perkandangan peteluran ya. Kemudian ada tempat pakan dan lain sebagainya. Tempat mes itu merupakan zona kuning. Sehingganya memang zona yang agak terbatas. Khususnya orang tamu-tamu di luar itu tidak boleh masuk ke dalam zona kuning. Kemudian yang ketiga itu zona hijau. Nah, di sini area steril merupakan zona yang terbatas, hanya pekerja peternak yang sudah melalui prosedur pembersihan, mengganti pakaian dan alas kaki khusus yang boleh masuk dalam zona hijau ini. Ya, ada area perkandangan, kemudian zona kuning dan zona merah. Pada dasarnya ada 3 fondasi utama dalam menjaga penopang keberhasilan biosecurity, yaitu sanitasi, kontrol lalu lintas, dan isolasi. Sanitasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan organisme penyebab penyakit. Sanitasi dapat dilakukan dengan mengelola dan menjaga kebersihan kandang. Desinfektan dengan penyemprotan desinfektan di dalam dan di lingkungan kandang. Kemudian ada dipping. Ada yang paham dipping? Tahu ya, mencelupkan itu. Kemudian pada orang maupun kendaraan yang masuk ke dalam peternakan. Pada prinsipnya sanitasi yaitu menjaga dari bakteri berupa fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian ada dekontaminasi, yaitu merupakan proses fisik untuk menghilangkan bahan-bahan biologis dan anorganik dari permukaan suatu bangunan termasuk kandang dan peralatan. Kemudian ada desinfeksi, itu proses penghancuran organisme patogen. Dan yang ketiga ada higieni, upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Usaha kesehatan yang preventif yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Dan yang kedua, ada kontrol lalu lintas. Merupakan pengendalian lalu lintas ke dalam peternakan. Dan di dalam peternakan, baik itu manusia, peralatan, maupun barang ataupun bahan atau pakan ya. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau meminimalkan kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Jadi alat angkut, petugas itu tidak boleh keluar seenaknya. Kemudian penanganan hewan yang mati tanpa dilakukan pembersihan dan disinfektan terlebih dahulu. Jadi untuk kontrol lintas itu ada 3 ya. Kendaraan atau pengunjung, kemudian lalu lintas peralatan pakan, dan lalu lintas hewan ternak ya. Kemudian yang ketiga yaitu isolasi, merupakan suatu tindakan untuk mencegah kontak di antara hewan pada suatu area atau lingkungan, atau cara menjauhkan ternak dari sumber penyakit atau penempatan pemeliharaan hewan di dalam lingkungan yang terkendali. Jadi isolasi juga ada 2 ya, yaitu ada isolasi hewan datang dan isolasi jikalau memang hewan ternak itu sakit. Jadi di mana letak isolasi hewan ternak yang baru masuk? Itu dekat mana? Nah, ini saya jawab. Kandang isolasi yang masuk itu di area bersih tapi di ujung ya, dekat pintu. Tapi kalau isolasi terhadap hewan sakit itu berada di area perkandangan tapi tersendiri kandangnya. Jadi isolasi. Nah, ini adalah ilustrasi layout kandang penerapan biosecurity. Dimulai dari nomor 1, ini pintu gerbang. Jadi di situ ada penyemprotan biasanya, baik itu kendaraan ataupun manusia. Jadi ada 2 di situ. Kemudian ini terlihat ya zona merah.
zona kuning dan zona hijau dari penerapan biosecurity. Oke, baik. Itu penjelasan dari saya terkait dengan materi hari ini. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Silakan Ita. Mengapa biosecurity sangat penting dalam manajemen peternakan? Oke, mengapa biosecurity sangat penting dalam manajemen kesehatan ternak? Biosecurity itu penting dalam manajemen kesehatan ternak itu karena yang pertama itu mencegah penyebaran penyakit ya. Biosecurity membantu mencegah penyakit menular dan infeksi masuk ke dalam peternakan yang dapat mengakibatkan kerugian besar dalam peternakan. Kemudian mempertahankan kesehatan ternak dan yang ketiga yaitu melindungi peternakan. Karena biosecurity membantu melindungi hewan ternak dan aset dalam peternakan termasuk ternak dan fasilitasnya. Ada pertanyaan lainnya? Cukup? Oke, kalau cukup berarti paham ya apa yang telah saya sampaikan? Oke, jadi boleh ya saya nanya ya, satu aja. Boleh. Oke. Apa yang dimaksud dengan biosecurity dalam konteks perkandangan peternakan? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan Mas Fauji. Biosecurity dalam perkandangan peternakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam peternakan serta mengendalikan penyebarannya. Jadi bisa dikatakan biosecurity bertujuan untuk melindungi kesehatan ternak, menjaga produktivitas dan menjaga keamanan pangan. Oke, baik, bagus ya terkait dengan praktisi perkandangan tadi. Oke, lanjut. Ini ada tugas ya. Saya terangkan perbesar diskusi pada hari ini. Jadi ada 2 tema materi diskusi pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu bagaimana biosecurity dapat membantu meningkatkan produktivitas peternakan, dan yang kedua tahapan jika terdapat penyakit atau wabah dalam lingkungan kandang. Jadi ini lembar kerjanya. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa membuat 2 kelompok ya, berdiskusi dengan tema yang baru saya sampaikan. Jadi ini ada lembar kerja mahasiswa. Pembagian kelompok NIM ganjil dan NIM genap aja ya. Atau ini kanan dan kiri aja. Kanan kiri. Ada 4. Jadi ini lembar kerja mahasiswa. Saya bagikan terkait dengan bagaimana biosecurity dapat membantu meningkatkan produktivitas kelompok 1, dan yang kelompok 2 diskusi terkait tahapan jika ada terdapat penyakit wabah dalam lingkungan ternak. Silakan diskusi rekan-rekan mahasiswa. Melingkar saja diskusinya. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, silakan berdiskusi terkait dengan tema yang saya berikan. Waktu diskusi kita batasi 10 menit ya. Oke, silakan. Oke. Gimana diskusinya? Kelompok 1? Baik, Pak. Cukup ya. Silakan. Oke, untuk kelompok 2. Ini gimana ini Pak? Jadi jawabannya ini Pak. Oh, kayak gini Pak jawabannya. Iya. Ada beberapa jawaban yang kami sudah Ya, tuliskan. jadi langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam jikalau memang dalam suatu perkandangan itu sudah terjangkit penyakit Iya. atau virus. Oke, baik Pak. Oke, waktu sudah 10 menit. Sudah selesai diskusinya? Belum ya? Oke, karena keterbatasan waktu ya, kita sudah
cukup waktunya, sudah selesai waktunya, sehingganya rekan-rekan mahasiswa harus melanjutkan perkuliahan mata kuliah lain. Untuk diskusi pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Jadi ada beberapa kesimpulan ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan biosecurity. Merupakan serangkaian atau program atau prosedur yang dirancang untuk mencegah masuknya dan menyebarnya agen penyakit. Tuh kunci dari biosecurity. Dan biosecurity itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bio-containment dan bio-eksklusi. Dan terdapat 3 poin dalam keberhasilan biosecurity. Yang pertama adalah isolasi, kedua yaitu kontrol lalu lintas, dan yang ketiga adalah sanitasi. Dan biosecurity itu penting karena mencegah penyebaran penyakit, membantu mencegah penyakit menular dan infeksi masuk ke dalam peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, ini materinya terkait dengan menganalisis kondisi anatomi, fisiologi, dan patologi pada ternak sehat dan ternak sakit. Untuk minggu depan kita pretest ya, sekaligus membawa hasil diskusi rekan-rekan mahasiswa. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahan pada semester ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwasannya ada bahasa no farm, no food, and no life. Tidak ada pertanian, tidak ada makanan, dan tidak ada kehidupan. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini menjadi pundak bagian dari mahasiswa untuk terus memberikan protein hewani kepada umat manusia. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.